For over nearly a millennium, Islam was a very great imperial power, a major global. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah mualaf Karen Armstrong, mantan biarawati Katolik, sangat menggugah hati bagi umat Islam dan lainnya. Dengan menyimak kisah mualaf Karen Armstrong, mantan biarawati Katolik ini, kita menjadi sadar bahwa agama Islam begitu istimewa. Dari kisah mualaf Karen Armstrong, mantan biarawati Katolik ini, kita juga belajar bersyukur karena kita termasuk umat Islam yang terkadang kita sendiri lupa bahwa sebenarnya memeluk agama Islam adalah termasuk nikmat yang paling besar. Berikut cerita lengkapnya kisah mualaf Karen Armstrong, mantan biarawati Katolik. Pada awalnya, Karen Armstrong berhenti jadi biarawati dan tidak ingin berhubungan dengan agama apapun selamanya. Saya tinggalkan biara saya dan saya pikir saya tidak akan berhubungan agama lagi selamanya, ungkapnya. Namun, Allah memang maha hebat, bisa membolak-balikan hati hambanya. Siapa sangka Karen Armstrong yang cerdas tersebut jadi mualaf. Selain orang yang cerdas, Karen Armstrong adalah seorang sejarawan yang dihormati dan juga produktif dalam karya tulis yang bukunya diterjemahkan ke dalam 45 bahasa. Sebagaimana dikutip dari sebuah akun media sosial, Jumat, 5 Juli 2024. Sejarawan itu berpendapat bahwa ada banyak doktrin yang mustahil untuk disetujui oleh umat Katolik, namun hal ini tidak lazim dalam Islam. Saya dibesarkan dalam agama Katolik dan ada banyak doktrin mustahil yang harus kami setujui. Hal ini tidak lazim dalam Islam, paparnya. Dalam ungkapannya, mantan biarawati tersebut tidak menyebutkan contoh detailnya doktrin apa yang dilakukan di agama Katolik namun tidak lazim dalam Islam. Selanjutnya, Karen Armstrong juga berpendapat bahwa yang mengubah pikiran kita bukan hanya dengan mempelajari fakta sosial, bukan pula hanya dengan membaca kitab suci, tapi yang mengubah pikiran kita adalah ritual dan perilaku. Menurut saya, hal yang pertama Nabi lakukan adalah menyarankan umat yang datang kepadanya untuk sholat, bersujud 5 kali sehari, ungkapnya. Dalam ungkapan tersebut, Karen Armstrong ingin menunjukkan bahwa cara Nabi Muhammad merubah pemikiran penduduk Mekah adalah tidak hanya dengan mengajarkan agama Islam, namun juga menyarankan mereka beribadah. Menurut sejarawan tersebut, bersujud merupakan hal yang pertama bangsawan Mekah lakukan. Sehingga umat Katolik pada terkejut karena melihat orang yang sangat penting itu bersujud ke tanah, mengakui kekosongan dan betapa kecilnya mereka. Dan mereka melakukan itu bukan hanya berdasarkan doktrin atau percakapan hampa, tapi itu semua dari tubuh mereka, tuturnya. Nah, saya pikir itu adalah salah satu hal pertama yang membuat saya tertarik pada Islam. Lanjutnya, ditambah keindahan Al-Quran yang luar biasa, sambungnya lagi. Setelah itu ia bercerita tentang awal karirnya menjadi sejarawan dan sedang mengerjakan program televisi. Di Israel dan Palestina ada perlakuan berbeda dari keduanya. Israel hanya menganggapnya sebagai mantan biarawati yang membosankan, sedang Palestina dapat menerimanya. Israel menganggap saya hanya mantan biarawati yang membosankan, orang-orang Palestina menerima saya. Kemudian Karen Armstrong tersebut melanjutkan cerita pengalamannya bersama orang Palestina. Ia akui bahwa suatu malam ia ada di dalam sebuah mobil bersama orang Palestina yang kurang taat terhadap agama Islam karena sebagian mereka ada yang sedang minum bir. Malam itu sangat gaduh, dengan radio menyala. Lalu ada lantunan ayat Al-Quran keluar dari radio tersebut. Seketika itu pula pemuda Palestina tersebut terdiam, tuturnya, dan mereka pasti sangat khawatir, sambungnya. Sehingga saya mengerti betapa indahnya ini, dan itulah saya pikir tertarik pada Islam, imbuhnya. Jadi, dari penuturan Karen Armstrong, seorang sejarawan yang cerdas itu, ia menjadi mualaf karena takjub dengan tata cara ibadah orang Islam, khususnya ketika sujud dalam sholat.
Karena pada waktu itu siapapun merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia tertarik dengan keindahan Al-Quran yang mampu menghipnotis orang-orang yang mendengarkan lantunannya. Seperti cerita Karen, yang ketiga ia sangat terkesan dengan perilaku orang-orang Islam khususnya masyarakat Palestina yang saling menghargai walaupun berbeda agama. Semoga kita sebagai umat Islam dapat mengambil hikmah dan termotivasi untuk selalu istiqomah.